Makam Mahligai, bukti Barus adalah titik nol penyebaran Islam Nusantara. Makam Mahligai adalah salah satu situs makam bersejarah yang terdapat di Barus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Komplek pemakaman kuno yang luasnya lebih kurang 3 hektar ini, merupakan tempat pemakaman para penyebar agama Islam. Menurut penelitian, makam tertua bernama Syekh Rukunuddin yang wafat bertarikh pada tahun Hamim atau 48 Hijriah pada usia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Makam Mahligai menjadi bukti adanya peradaban Islam di Barus pada masa lalu sekitar abad ke-7 Masehi. Terdapat kurang lebih 215 makam di dalamnya. Nama Makam Mahligai diambil dari sebuah istana kecil pada zaman Tuan Syekh Abdul Hatib Siddiq. Setelah wafat, Syekh Siddiq dimakamkan di Makam Mahligai. Walaupun ada yang berpendapat bahwa nisan Syekh Rukunuddin bukan bertanggal pada tahun 48 Hijriah, akan tetapi usianya lebih muda, perlu penelitian lebih lanjut para pakar yang berkompeten. Selain itu, sejumlah ulama besar penyebar Islam lainnya juga ikut dimakamkan di komplek tersebut. Di antaranya, Syekh Rukunuddin, Syekh Usuluddin, Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Ilyas, Syekh Imam Khotib M. Yuazzam Syah Biktibai, Syekh Syamsuddin, Tuanku Ambar, Tuan Kepala Ujung, Tuan Sirampak, Tuan Tembang, Tuanku Kayu Manang dan Tuanku Mahdum. Dan semuanya wafat pada tahun yang berbeda. Adapun bentuk nisan tersebut variatif dan beragam. Berdasarkan identifikasi, makam tersebut setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 7 ragam bentuk nisan. Pertama, nisan dengan bentuk pilar atau tiang bersisi 8 dengan motif hias bunga teratai, motif bunga, dan kaligrafi Arab. Jenis batu semacam ini mempunyai mahkota yang bentuknya seperti bunga teratai. Kedua, batu nisan berbentuk silinder dengan puncak mahkotanya berbentuk teratai. Sebagian diantaranya berhiaskan motif kerawangan bertema sulur-sulur yang dikombinasikan dengan motif geometri. Ketiga, bentuk nisan pipi bagian atas dipotong dengan lengkung-lengkung kecil, dengan kesan bergerigi. Kemudian keempat, bentuk nisan pipi dengan bagian atasnya melengkung, seperti bentuk lunas kapal motif hiasnya bertema tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Kelima, bentuk nisan pipi papan batu dengan bagian kepala nisan bulat atau berupa lingkaran namun tanpa mahkota bunga teratai, dan bagian badan batu nisan berbentuk persegi 4 sama sisi atau persegi panjang secara vertikal. Keenam, nisan berbentuk pipi papan batu dengan bagian kepala batu nisan berupa mahkota bunga teratai, sedangkan badannya persegi 4. Dan ketujuh, batu nisan dari batu alam tidak dipahat. Adapun makam tertua bernama Syekh Rukunuddin yang wafat bertarikh pada tahun Hamim atau 48 Hijriah pada usia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 24 Maret 2017 diresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Walaupun penetapan itu melahirkan perdebatan baru, akan tetapi dipilihnya Barus sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara juga berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada. Nama Barus sudah dikenal dunia sejak abad ke-6 Masehi dengan rempah-rempahnya terutama kapur Barus. Dilansir dari berbagai sumber, fakta lain yang menyebutkan Barus sebagai daerah awal penerima Islam di Nusantara yaitu, karena Barus sudah lama dikenal sebagai penghasil kamper atau kapur Barus, suatu komoditas dagang yang sangat disukai orang Timur Tengah dan dunia. Tidak semua tempat bisa ditumbuhi pohon kamper, membuat orang Timur Tengah harus ke Barus jika mau mencari kamper tersebut. Sehingga sejak abad ke-6 Masehi, para pedagang dari Timur Tengah sudah mulai memasuki Barus yang ketika itu sudah jadi pelabuhan di tepi pantai barat Sumatera Utara. Adanya kontak dagang inilah diperkirakan awalnya persebaran Islam di Barus. Pedagang yang datang ke Barus juga berasal dari berbagai penjuru dunia, seperti dari India, Cina, Tamil, Bugis, Aceh, Bengkulu, Yunani, Persia dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai catatan tentang Barus, baik dalam bahasa Yunani, Syria, Tamil, Cina, Melayu, Jawa hingga Armenia. Kedatangan para pedagang yang berasal Timur Tengah dan Persia membawa pengaruh agama Islam ke Barus. Selain itu, di Barus juga lahir beberapa ulama besar dalam sejarah Melayu, diantaranya Hamzah Al-Fansuri yang diperkirakan lahir tahun 1570, dan meninggal pada tahun 1630. Serta pemikir besar lain yang lahir 120 km dari Barus yaitu di Aceh Singkil, Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang lahir pada tahun 1615 dan meninggal 1693. Penetapan Barus sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara memang belum bisa diterima semua pihak. Sejak Presiden Joko Widodo meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat 24 Maret 2017 lalu, terus diperbincangkan. Bagaimana tidak,
Setelah Presiden menetapkan Barus, maka dalam sejarah Indonesia sudah ada 3 titik nol persebaran Islam, yakni di Pasai dan Perlak di Aceh dan kemudian di Barus Sumatera Utara. Setelah ditetapkannya Barus sebagai titik nol persebaran agama Islam di Nusantara telah menimbulkan polemik. Seperti dikemukakan arkeolog Universitas Syekh Kuala Dr. Husaini Ibrahim MA, menilai peresmian Tugu titik nol kilometer peradaban Islam Nusantara di Barus oleh Presiden beberapa waktu lalu adalah penistaan terhadap sejarah. Argumennya didasari atas bukti arkeolog, bahwa temuan nisan di Aceh merupakan nisan tertua di Nusantara. Menurut dia penetapan Barus sebagai titik nol penyebaran agama Islam Nusantara mestinya perlu diseminarkan lagi, diundang para tokoh dan pakar. Kendati demikian, dia juga mengakui jika dalam ilmu sejarah ada perubahannya seiring ditemukan fakta-fakta baru di lapangan. Tetapi setiap perubahan sejarah juga harus berlandaskan pada fakta sejarah yang kuat dan perlu diseminarkan agar mendapat pengakuan semua pihak. Ditetapkannya Barus sebagai titik penyebaran Islam Nusantara berdasarkan dukungan bukti arkeologis, berupa makam-makam kuno seperti Makam Mahligai dan Papan Tinggi. Sedangkan yang berpendapat Aceh sebagai titik penyebaran Islam Nusantara, berdasarkan kerajaan Islam tertua di Nusantara adalah Kerajaan Perlak.